Oke, Ibu Nona Iriana ya Bu ya? Ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari BPS RI, Ibu Nona Iriana dari Direktorat mana Bu? Statistik Ketahanan Sosial. Statistik Hansos. Oke, kita mau ngomongin karena ini berhubung dengan tahun politik, jadi agak-agak sedikit itu ya Bu, mau ngomongin masalah demokrasi. Biasanya kan demokrasi kaitannya itu ke demo, terus ke pemilu, terus apa ya? Biasanya kaitannya ke situ gitu kan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kualitatif, tapi kalau dibilang sih agak susah dihitung sebenarnya ya Bu ya, karena kan bagian dari kualitas. Nah, ini BPS mencoba untuk menghitung ya Bu ya, dengan mengeluarkan suatu indeks demokrasi Indonesia namanya. Nah, pasti kawan cerita belum tahu kan ya, apa yang dimaksud dengan indeks demokrasi Indonesia. Kita tanya Ibu Iriana, ini sebenarnya sejarahnya kok bisa ada Bu? Kita BPS ngeluarin yang namanya indeks demokrasi Indonesia. Sebetulnya bukan BPS mencoba-coba. Oke. Ya, jadi dulu tuh tahun 2007. Oh, mulainya 2007 ya Bu? 2007 tuh ada keinginan Bappenas sih sebetulnya. Terus melalui lembaga UNDP, mereka mau menghitung indikator IDI ini. IDI ini secara internasional sebetulnya nggak bisa dihitung. Oh gitu. Karena secara kita mau kuantitatif, karena biasanya itu di kualitatif. Iya, kualitatif. Nah makanya kalau kualitatif bisa saja yang juga dilakukan di internasional itu pendapat ahli. Nah, jadi tapi waktu itu semangat sekali Bappenas sama UNDP itu kepingin melakukan ini, bisa loh dikuantitatifkan gitu. Akhirnya sampai 2009 data itu ada, walaupun prosesnya banyak sekali untuk itu, sampai konsep-konsepnya dipelajari dulu. Ini kumpulin ahli-ahlinya, karena ahlinya itu bukan dari BPS tapi dari luar. Kita hanya datanya ada nggak sih? Ini bisa nggak sih dihitung? Kita cuma sadar ke sana. Jadi 2009 itu keluar, 2020 baru ditampilkan seperti ini. Nah, tapi memang waktu itu data-data yang ditampilkan murni semuanya unsurnya politik. Tapi kejadian-kejadian, dokumen apapun murni adalah unsur politik. Nah, terus kemudian 10 tahun berlalu, 2019, kemudian kok enggak seperti itu ya sebetulnya. Kalau namanya politik kan, kalau demokrasi nggak hanya politik tadi itu enggak, sebenarnya lain dampaknya ada, sosial, ekonomi. Nah, bisa nggak dimasukkan ke dalam indikator itu? Makanya sejak 2018 kemudian Bappenas berencana membuat itu. Nah, terus bukan dengan BPS juga, karena BPS tuh udah di terakhir-terakhir ketika mereka menemukan konsep ini, BPS gimana nih bisa nggak dihitung? Begitu banyak tuh indikator yang diminta mereka, sampai ratusan lah. Tapi menurut BPS itu, loh kalau begini sih nggak bisa dong gitu. Kita memang harus simpel kan, dan juga mudah diketahui, mudah dipahami juga hasilnya seperti apa, dan mudah nanti dievaluasi, kita memperbaikinya gimana. Akhirnya kita dapatlah 3 tahun itu 2018, 19, 2020 baru bisa kita melakukan ini. Datanya bisa diambil dari mana-mana, kemudian indikator yang biasanya ada prosesnya yang kita 28 menjadi 22, dan prosesnya tadi ada 4 tahap untuk mendapatkan indikator ini, kita cuma 3 tahap. Jadi supaya lebih mudah kita memperbaiki ini seperti apa. Nah, makanya akhirnya tetap ada ID, kemudian ada 3 aspek: kebebasan, kesetaraan, dan lembaga demokrasi. Tetap itu ada, kemudian langsung indikatornya. Langsung mau lebih kecil lagi indikatornya. Karena saya ingat banget Bu, kalau kan pernah ngitung juga tuh yang tahun 2000 berapa gitu, yang kalau ngelihat, mungkin kalau orang luar ngelihat ya, ini pegawai BPS kok kerjanya baca koran gitu ya, padahal sebenarnya ngumpulin bukti, ngumpulin sumber-sumber yang sebenarnya kalau dibilang masalah kayak kata Ibu, politik tuh biasanya dari aduan, biasanya kan ada orang ngomong. Tapi kita BPS mencoba untuk mengumpulkan itu dari dokumen yang ada gitu ya kan Bu. Nah, sebelum berjalannya waktu, kayaknya juga sudah mulai terasa nih, yang biasanya di berita banyak tuh, kita mengumpulin di di koran tuh biasanya aduan-aduan, keluhan-keluhan ya kalau nggak salah dulu tahun berapa. Sekarang sudah berganti metode dari 28 menjadi 22 indikator kan ya Bu ya. Tapi tetap dengan 3 aspek berarti. Nah, untuk angkanya sendiri sebenarnya sejauh ini masih sampai level provinsi ya berarti ya Bu ya? Dari dulu sebenarnya pengen sampai level terkecil, pemerintah daerah terkecil di Indonesia, tapi
untuk Indonesia saja, untuk provinsi itu sesulit itu. Tadi kan bilangnya pengaduan itu salah satu indikator. Waktu dulu itu dihitunglah dikumpulkan data itu, indikator itu yang positif dan negatif. Kalau sekarang untuk indikator baru enggak. Kewajibannya memang itu positifnya udah nggak dihitung lagi. Jadi yang sekarang itu di 22 indikator itu beberapa gabungan dari indikator lama dipersempit lagi menjadi dari 2 menjadi 1, dari 3 menjadi 1, dan ada yang tidak perlu seperti tadi pengaduan-pengaduan nggak lagi tuh. Terus juga ada demo yang damai, nggak lagi. Demo yang keras pun kalau memang dihalangi oleh pemerintah itu baru masuk. Tapi kalau dia keras untuk dirinya sendiri, dilepas saja. Kalau dia keras gitu sambil bakar-bakar segala macam, terus ada masyarakat datang, kalian kalau gitu nggak boleh dong demo kayak gitu, itu masuk. Tapi kalau dulu kan dihitung 2, kalau sekarang nggak. Kalau ini baru itu masuk. Jadi ada masyarakat, jadi demo-demo yang kita bilang dijamin oleh aparat dan masyarakat. Kemudian juga ada demo-demo mengenai atau siapa wartawan ngomong ini itu dulu kan dimasukkan, sekarang enggak. Karena kenapa? Wartawan sudah ada penghitungannya sendiri dari dewan pers. Nah, jadi gitu. Jadi memang perubahan ini mengakibatkan angkanya memang dulu tuh nggak susah banget mencapai baik gitu, karena kategorinya kan ada yang dia rendah, sedang dan tinggi. Itu tinggi itu susah sekali. Karena kita lihat kalau boleh lihat kan kalau kejadian itu di koran, di apa itu kan mobilitasnya tinggi. Betul. Nggak bisa berjalan mulus ini akan makin baik atau makin buruk, enggak. Kemudian akhirnya dengan metode baru ini kita cukup kaget juga sih gitu ya. Angkanya makin bagus. Jadi di tahun 2020 walaupun udah oke, tapi masih belum bisa meyakinkan pimpinan BPS karena memang masih agak sulit. ID 2021 baru diterbitkan, dirilis lah, kita bilang dirilis 2022 walaupun melalui soft release kita bilang hanya di websitenya BPS. Kemudian itu nilainya memang belum sampai 80, belum tingkatnya tinggi, tapi 79 sekian. Kemudian di 2022 ini udah 80 sekian. Dengan metode yang baru, udah bagus ya. Tapi memang boleh dibilang di situ ketika di metode yang sekarang ini ada beberapa indikator yang saya bilang itu sifatnya administratif. Contohnya? Ya contohnya itu kayak misalnya indikator 22 itu kaderisasi, benar. Kemudian itu juga yang DPR itu indikator 9 itu juga administrasi kegiatannya yang harus dilakukan gitu loh. Nah itu juga ada di situ. Itu kan administratif. Jadi kalau dulu sebelumnya di tahun 2021 ada beberapa DPR atau partai itu susah dimintain datanya. Nah, ketika 2022 di sana ada peran Kemendagri karena itu kaitannya dengan anggaran, mereka mengaku kami dikasih anggaran dikasih sekian, ini loh kegiatan kami, tapi kita mau select ini kegiatan benar nggak kaderisasi. Itu kita select, benar akhirnya mereka mau memberikan data itu. Makanya beberapa provinsi nilainya banyak yang 100. Jadi kita 9 dan 22 gitu. Iya. Karena kalau ngomongin indikator 9 sama 2 ini karena udah pernah mengulik-ngulik data, saya sendiri bingung. Indikator 9 kan sebenarnya terkait kita nyampein pendapat, terus ada anggota DPR yang mendengarkan ya Bu ya, kalau nggak salah kan, karena sebenarnya sesiogianya ketika ada masyarakat mengadu itu sebenarnya ada yang mendengarkan begitu mungkin kan. Nah kalau indikator 22 itu masalah kaderisasi. Saya teringat pengalaman waktu FGD nih Bu, kaderisasi itu ngundang parpol kan ya, terus kita sajiin tuh kan kita data, ya biasa data administrasi dari Kes Bangpol biasanya gitu kan. Oh enggak, kami kaderisasinya udah sekian gitu. Nah kita bingung, harusnya kan siogianya mereka kalau nggak tidak salah harusnya melaporkan kegiatan kaderisasi mereka gitu kan ya Bu ya, kalau nggak salah. Jadi ini sekarang dengan adanya indikator gitu berarti udah ada sedikit kesadaran mungkin buat parpolnya gitu ya Bu ya. Salah satu juga untuk memperbaiki kinerja mereka gitu. Kalau dikasih sesuatu, anggaran tanggung jawabnya mana? Tanggung jawabnya adalah itu. Nah selama ini mereka nggak pernah mau menunjukkan itu. Kalau di indikator yang dulu itu juga termasuk, malah lebih detail lagi. Kalau tidak ada catatannya, tidak akan kita masukkan. Benar, kalau tidak ada bukti. Sekarang enggak. Jadi dia kalau dulu tuh laporannya notulnya 1 gitu ya, untuk kegiatan itu cuman dia tulis 1, kita tulis 1. Kalau sekarang kita lihat kegiatannya, jumlah kegiatannya itu berapa. Kita sekarang mempermudah mereka juga untuk supaya mempermudah administratifnya itu. Berarti sebenarnya mendukung perbaikan administrasi dari si parpol itu juga ya Bu ya. Oke.